Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada kesempatan kali ini. Bagaimana kabar teman-teman semua? Saya harap teman-teman dalam keadaan yang sehat walafiat. Pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada semua rekan-rekan yang telah mengundang saya pada kesempatan acara ini. Saya di sini ingin membawakan satu tema yang berjudul Orang Sukses versus Orang Gagal. Nah, teman-teman, pasti teman-teman di sini semuanya mau yang namanya sukses, betul kan? Sukses dalam pendidikan, dalam karir, dalam bisnis, dalam hubungan, dalam segala hal. Pasti teman-teman ingin sukses. Walaupun definisi sukses bagi setiap orang itu berbeda-beda. Tapi tahu nggak teman-teman? Bahwa orang sukses sama orang gagal itu ada polanya loh. Nah, coba kita akan lihat pola-polanya. Yang pertama, orang sukses selalu mencari bagian dari jawaban. Dia itu bagian dari solusi masalah. Pikirannya kreatif, pikirannya unik, dan selalu cari cara dan cari jalan. Sedangkan orang gagal, jangankan mencari solusi masalah, justru biasanya yang menjadi bagian dari masalah adalah dia. Suka bikin problem, bikin pusing, bikin keributan. Yang kedua, orang sukses selalu mau belajar. Mereka terbuka pikirannya terhadap semua informasi baru, dan mereka itu menyerap informasi itu bagaikan spons. Sedangkan orang gagal, biasanya mereka merasa sudah pintar. Ya, merasa so pintar, nggak butuh informasi. Biasanya mereka bilang, ngapain, kan udah tahu. Nah, itu tuh yang biasanya keluar dari mulut-mulut mereka. Makanya nggak heran kan, kebanyakan orang-orang seperti ini pikirnya sempit. Ya karena segala informasi yang masuk bukannya terserap tapi malah terpental. Yang ketiga, orang sukses selalu melihat atau menemukan peluang di setiap masalah. Mau seburuk apapun itu, pasti ada hal baik yang bisa diambil. Bahkan di kondisi yang sangat jelek pun, pasti ada hal positif yang bisa diambil. Nah, sedangkan orang gagal, mereka biasanya hanya melihat masalah di setiap peluang. Bahkan hal yang sudah baik bisa-bisa mereka cari-cari kesalahannya, dan atau mereka bisa korek-korek kekurangannya. Yang keempat, orang sukses buat komitmen. Dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghadapi komitmennya. Omongannya bisa dipercaya. Sedangkan orang gagal hanya akan membuat janji-janji palsu untuk melakukan pengharapan palsu yang mereka tidak akan pernah menepatinya. Yang kelima, orang sukses selalu berpikir proaktif, mencari peluang untuk melakukan segala hal yang bermanfaat. Kalau dikasih tanggung jawab yang besar nih, dikasih pekerjaan yang besar, dia akan senang dan melakukan pekerjaannya dengan senang hati. Sedangkan orang gagal hanya akan melempar tanggung jawab itu kepada orang lain. Jangan deh, nanti kerjanya makin banyak. Jangan deh, nanti lemburnya makin lama. Waduh, ntar kalau misalnya dapat kerjaan lagi, kita nggak bisa liburan. Nah, komentar-komentar ini yang sering keluar dari orang-orang gagal. Yang keenam, orang sukses suka membantu orang lain. Dia nggak takut kompetitif. Bersama-sama bisa raih kemenangan. Karena orang sukses yakin bahwa kesuksesan itu bisa dicapai lebih mudah dengan bersama-sama, saling membantu antara satu dengan yang lain. Sedangkan orang gagal nih cenderung meraih kemenangan dengan cara menjatuhkan orang lain. Hal yang selalu dipikirkannya adalah gimana ya cara yang menang, apa ya yang bisa dilakukan untuk dia kalah. Dia bisa naik setinggi-tingginya, sedangkan orang itu bisa jatuh seinjak-injaknya. Dan lebih parah lagi nih, orang gagal itu selalu senang melihat orang lain menderita atau susah, dan susah melihat orang lain senang. Yang ketujuh, orang sukses kalau salah ya ngaku salah. Dia akan memperbaiki diri dan dia akan rendah hati. Mau belajar lagi, orang gagal boro-boro. Terima kritikan? Tidak. Orang sudah jelas salah, tapi dia tidak ngaku salah. Tetangganya disalahin,
orang tuanya disalahin, istrinya disalahin, semuanya disalahin. Semua salah kecuali dirinya. Itu jadi orang gagal. Nah, itu dia kebiasaan orang sukses dan orang gagal. Kalau kamu kira-kira termasuk yang mana ya? Kalau kamu telah memilih mental orang sukses, mantap, pertahankan itu dan bahkan tingkatkan lagi. Tapi kalau kamu lebih banyak memiliki mental seperti orang gagal, tunggu dulu. Jangan berkecil hati, karena nggak ada yang namanya terlambat. Justru sekarang ini adalah kesempatan kamu untuk bisa berusaha mengubah kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak baik menjadi kebiasaan baru yang lebih membangun. Nggak ada kata terlambat asalkan kamu punya niat. Oke, mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.